Oke sobat Rayu di channel, kita berjumpa kembali. Apa kabar sobat? Semoga sehat selalu ya. Pastinya kita doakan selalu dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, kita bahas sedikit mengenai karburator. Mobil yang masih konvensional ya, masih menggunakan karburator. Masalahnya biasanya pada mobil karburator itu kadang saat pagi hari susah dihidupkan atau sulit hidup pagi ya, jadi mesti lama tuh baru hidup, sampai akhirnya mau tekor baru mau hidup mobilnya. Yang kedua, pemakaian BBM atau penggunaan bensin ya lebih boros daripada biasanya. Kemudian tarikan jadi berat, dan setelah itu mobil kadang tidak bisa langsam, alias lepas gas sering suka mati. Oke, di sini saya tidak sedang membuat tutorial cara merakit karburator, tapi saya mau sedikit jelaskan ya apa sih sedikit kendala-kendala pada mobil yang masih menggunakan karburator. Di sini ada contoh ya, ini karburator untuk mobil Kijang 7K sama ya teman-teman, dengan 5K sama sebenarnya, tidak jauh berbeda ya. Nah, jadi kita bahas dari ini ya, dari yang pertama dulu, yang kalau misalnya pagi itu mau dihidupkan susah ya nyalanya. Nah, yang perlu diketahui oleh pemilik mobil, di karburator itu ada pompa ya, pompa untuk mancing bensin ke ruang bakar lewat intake ya, atau intake manifold. Jadi kalau pagi kan kadang kita suka kocok dulu kan 2-3 kali tuh pedal gas ya. Kalau tidak mau menggunakan cuk, kita bisa kocok 2-3 kali baru bisa hidup kan. Nah, itu maksudnya dikocok itu apa sih tujuannya? Nah, itu maksudnya untuk mancing bensin. Cara kerjanya seperti apa? Kira-kira seperti ini ya. Jadi di kabel itu ada pompa ya. Pompanya ini saya cabut ya. Nah, kayak gini. Nanti kalau sudah terpasang itu di sini adanya. Dalamnya itu ada per ya. Per dulu baru pompa. Nih, jadi pada saat pagi kita mancing bensin, mobil dalam kondisi belum suhu kerja mesin ya, masih dingin. Waktu kita pompa, kita kocok, misalnya gasnya kan di sini 1, 2, 3. Ini nanti akan menekan, kemudian di sini akan tersuplai bensin. Mancing bensin ke ruang bakar lewat intake. Coba perhatikan ya, lihat di sini. Nah, itu ya. Jadi di sini tuh harus dia mancing bensin dulu. Itu kenapa sebabnya kalau pagi itu dia langsung bisa hidup ya, karena ada bensin yang sudah dipancing atau disuplai ke ruang bakar lewat intake. Jadi kalau misalnya sulit hidup pagi, coba aja dicek, bisa jadi pompa ini yang bermasalah. Ini bisa kita beli tersendiri ya, di luar kit karburator ini ada jual sendiri ya, atau di sini tersumbat. Nah ini ya, di sini tersumbat, jadi bisa ditusuk pakai jarum kecil atau kawat kecil di sini nih. Jadi ditusuk dari sini sampai tembus. Kadang itu tersumbat, atau memang pompanya perlu ganti. Ya, atau satu lagi di dalam sana tuh ada gotri kan. Nah, kadang-kadang gotrinya itu mampet, jadi kita mesti, atau dia macet jadi tidak bergerak ya. Jadi kita perlu memberikan karburator cleaner atau kita membersihkan. Itu biasanya kalau mobil karbu yang susah hidup pagi hari yang berhubungan dengan karburator. Oke, yang kedua, mobil itu jadi lebih boros ya penggunaan bahan bakar atau pemakaian BBM. Pada umumnya itu disebabkan karena pemasangan spoiler untuk primer dan sekunder itu terbalik ya, salah. Atau pemasangannya sebelumnya itu dibesarkan. Di sini kan ada 2 spoiler ya. Coba ini saya balik dulu contohnya ya. Jadi yang koin lebih besar ini kan koinnya beda ya. Yang lebih kecil ini sama yang lebih besar ini. Yang lebih kecil ini kalau dipasang ke spoilernya ada sebelah sini. Ini sebelah sini yang pakai kunci 14 ya, kita bukanya bautnya. Nanti di dalam sana tuh ada spoiler sebelah sini ya. Ini spoiler primer ya. Kalau yang sini sekunder. Jadi yang sini mesti lebih kecil. Kalau untuk mobil 7K kayak Kijang kapsul atau Grand Extra misalnya dia sama ya. Itu kita bisa menggunakan yang ukuran spoilernya sekitar 97 atau 90, 95 bisa. Ini untuk primernya.
Nah, kadang ini suka salah dipasang. Jadi yang lebih kecil ini harus ada di primer. Sedangkan yang sekunder itu mesti harus lebih besar. Sekunder ada yang sebelah sini yang hubungannya dengan koin yang lebih besar. Yang ini ya. Nah, jadi ini ya untuk bekerjanya untuk koin yang gede, yang besar ini nanti saat putaran mesin RPM lebih tinggi, misalnya kecepatan di atas 100. Jadi kalau kita masih awal, kira-kira seperti ini ilustrasinya. Kalau kita gas awal atau masih kecepatan di bawah 100, ini ilustrasi aja ya. Contoh misalnya kita koin yang sebelah sini yang lebih kecil, yang primer terbuka ini, nah segini. Sedangkan yang ini tidak ya, belum. Ini dia waiting ya, nunggu sampai di sini ada komponen yang harus menyentuh. Jadi saat posisi sudah digas seperti ini, nah ini maju kan, dia menekan ini, nah baru nanti koin yang ini terbuka. Biasanya kecepatan mobil sudah di atas 100 ya, seperti contohnya. Nah jadi pertama pastikan spuiernya jangan sampai terbalik antara primer dan sekunder. Jadi yang koin lebih kecil untuk spuier yang sisi sebelah sini harus dipasang ukuran spuiernya lebih kecil. Jangan sampai dibalik, yang sini ditaruh di sini. Kalau yang di sini pakai 97 aja. Kalau untuk mobil 5K 4K itu pakai 85 nomornya spuiernya. Nah kadang suka diakal-akalin kan, ini dikecilin gitu. Itu kadang mobil akan kehilangan tenaga ya. Atau bisa jadi juga waktu pemasangan dulu di sini walaupun sudah benar ya, ini dibesarkan. Jadi di sini misalnya dikasih 120, 130, nah itu bisa lebih boros pemakaian bahan bakar. Nah jadi kalau yang untuk sebelah sini ya, spuier yang sebelah sini itu bebas aja sih, mau pakai 150 bisa, nggak masalah karena itu putaran lebih tinggi. Lalu yang berikutnya, jadi jangan sampai terbalik ya masang spuiernya. Diingat itu. Mobil karburator jenis mobil apa saja sama ya. Jadi ya untuk primer dia lebih kecil ukuran spuiernya, lubangnya. Lalu setelah itu yang ini koin, perhatikan ya, koin ini nggak boleh bocor ya. Saat mesin sudah hidup ini harus menutup ya, ini tidak boleh sampai bocor. Kalau di sini bocor otomatis nanti kerja si karburator ini dia menyuplai bensin berarti double ya, sini dan sini. Harusnya kan kalau yang masih putaran awal sampai kecepatan masih kira-kira di bawah 100, yang ini yang bekerja kan, yang sisi sebelah sini ya, spuier untuk primernya. Jangan sampai nanti ini bareng. Kalau mobil dipakai untuk balap ini kadang di jumper atau di double di sini. Jadi waktu gas diputarnya koinnya bareng, itu lebih boros. Jadi faktornya yang pertama spuier, yang kedua di sini koinnya jangan sampai di sininya ngempos atau bocor ya. Kita bisa tiup menggunakan mulut di sini. Kalau di sini masih dia rapet nggak ada masalah ya. Jadi paling tidak kita harus membersihkan di sisi-sisi sini ya, jangan sampai nanti ada kotoran dan dia kayak ganjel gitu koinnya, akhirnya jadi ngempos baik udara maupun bensin yang lolos. Itu bisa menggunakan bisa mengakibatkan penggunaan BBM, bensin bisa lebih boros. Setelah itu pengaruh yang lainnya selain dari karburator sih, itu bisa karena kanvas kopling tipis ya. Tapi yang berhubungan dengan karburator pada umumnya itu teman-teman yang menjadi masalah kenapa mobil lebih boros. Setelah itu packingnya di bawah sini jangan sampai ada bocor nih, karena nanti ketemu packing di sini. Jangan sampai ada bocor. Kalau ada bocor otomatis kadang mobil tidak bisa stabil ya, jadi goyang-goyang. Setelah itu kalau dia tidak bisa langsam, lepas gas mati, itu bisa beberapa hal penyebabnya. Yang pertama bisa disebabkan karena terjadi pemampetan ya pada jalur karburator. Contoh seperti ini, di sini ada lubang-lubang kecil untuk spuier. Ini yang sudah menggunakan switch ya, switch langsam, dia kayak gini modelnya. Dia ada kabel di sini dua, min plus, kunci kontak on nih, cetek untuk memberi jalur udara ya. Nah ini jadi kadang dia mampet. Nah kalau mampet kita boleh menggunakan membersihkan
pakai cleaner atau menusuk dengan kawat terlebih dahulu. Semua spoilernya kita semprot. Yang ini juga jangan lupa disemprot atau dibuka dulu ya, karena sering suka mampet. Yang berikutnya dia tidak bisa langsam karena bisa jadi switchnya mati atau switchnya ini tidak bekerja. Jadi otomatis lepas gas langsung mesinnya akan mati, tidak bisa langsam ya. Jadi maunya gasnya disetel tinggi terus. Ya, bahkan nanti setelan angin tidak bisa disetel. Jadi angin kita putar kiri kanan itu nggak ada pengaruh. Padahal untuk angin ini kalau kita putar sampai mentok habis, mesin pasti akan goyang dan bisa mati. Jadi kita mesti atur anginnya di sini. Dan saat menyetel angin itu harus ditunggu dulu ya sampai suhu kerja mesin baru kita bisa nyetel angin. Lalu yang berikutnya di sini, kalau misalnya mobil itu suka mengalami banjir ya, atau pada saat start bensin luber dari atas ini, itu karena masalah di sini. Nah, ini ada jarum pelampung di sini di dalam. Jarum pelampung. Jadi kadang-kadang tersumbat atau pada saat dia sudah naik seperti ini tetap masih, kalau dia pelampung gini ya. Jadi saat bensin mengalir dia sampai sini stop, harus nutup. Tapi kalau ini sudah tutup rapat tetap masih mengalir, itu otomatis luber di sini. Jadi kemungkinannya bisa karena mampet di sini atau memang jarumnya sudah bermasalah. Jadi mesti dibuka dulu dan disemprot pakai cleaner atau kompresor angin. Dan untuk posisi di sini kadang masih orang suka bingung ya. Jadi masang ini kan ada susunannya ya untuk hubungan dengan pompa. Ini yang ini. Jadi susunannya seperti ini sobat. Yang berhubungan dengan pompa. Di sini kan ada 3 nih ya. Yang mana duluan nih yang masuk? Yang masuk duluan tuh gotrinya dulu. Ya, ini kan ada gotri kecil. Di gotri dulu masuk. Ini ya, masuk dulu. Sudah, setelah itu ada per kecil. Nah, baru atasnya ini. Nah, gitu ya susunannya. Oke, jadi jangan sampai nanti salah. Ya, jadi jangan dibolak-balik. Oke, teman-teman ya. Jadi demikian aja sedikit saya jelaskan buat teman-teman. Mudah-mudahan lewat video ini ada ilmu yang kita dapat. Ya, buat pemula atau pemilik mobil sedikit banyaknya kita jadi paham. Oke, video ini bertujuan bukan mengajari tapi berbagi ilmu. Barangkali yang belum paham bisa lebih memahami. Dan terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Salam otomotif, Rayu di channel Bye. Semua. Đâu có. Có. Tinggal nomor itu yang belum. Tinggal nomor satu.